eh saya bilang kalau di online kan kita paling tahan gitu kan. Apalagi jam-jam siang lagi kan, ada yang habis sholat Jumat makan ya, terus baru makan pak siang kan, ya sudah mulai ngantuk kan seperti itu ya. Oke, sama ini saya akan switch ke karena memang tuntutan kita kan ke sekarang ya sudah ke bahasa internasional ya, seperti itu. Juga mungkin kedepannya mungkin kita harus belajar bahasa Cina juga ya. Cina, Arab ya, kalau Arab kan mungkin karena kedekatan karena Muslim ya, seperti kita Pak Cuma juga karena mereka berbeda juga besar ya. Ya itu akan saya ini switch nanti ya dari PPT ya. Ini akan saya kasihkan nanti ya. Kenapa saya pilih e-booknya untuk punya Moonshot ya seperti itu, karena terjemahannya sudah ada ya, sehingga kalian bisa mudah nanti kalau misalnya kurang ngerti kalian baca terjemahannya. Kalau dulu di perpustakaan daerah ya, Samarinda ini ada bahan ini. Yang paling saya suka memang dari penerbit Erlangga adalah dia nerbitnya juga perguruan tinggi seperti itu ya, sehingga kita ada bahan bacaan seperti itu. Yang kita mahasiswa adalah ketika skripsi ya, skripsi dasar teorinya kan menggunakan buku apa, kan nggak mungkin pakai slide apa gitu kan, slide-nya Pak Yudi kan seperti yang saya bilang kemarin itu nggak lah, yang buku Munson ataupun bukunya yang Paulson seperti yang saya lihat yang kemarin ya, ini buku-bukunya ya Jam seperti ini, buku terjemahannya ya, terjemahan sudah seperti itu. Tapi memang tidak semua mekanika muda itu diambil semua dalam satu, ini kan ada 2 jilid seperti itu ya. Dalam artian tidak semuanya bab yang kita ambil seperti itu ya, karena mungkin ada yang ini dipakai oleh teknik mesin, kemudian dipakai oleh teknik sipil seperti itu ya, dan atau sipil kan satu aja kan, mungkin atau sampai jilid 2 tapi nggak sampai bab terakhir. Ini buku-buku tujuan ya seperti itu, ini yang kemarin ya. Oke. Kalau ini saya bukakan bukunya ya. Oke, nanti enggak ya. Memang enaknya mahasiswa jam sekarang juga ibu juga bisa terjemahan, menghargai karya orang ya. Kalau saya juga beli ya, seperti itu. Ya. Dari S1 juga saya masih buku saya masih ada ya, dari S1 seperti itu ya. Tetap kepake nanti ya. Oke, oke ya, mekanika fluida ya, seperti itu. Ilmu yang mempelajari fluida baik dalam keadaan diam ya, kemarin saya bilang, dan keadaan bergerak atau dinamik. Makanya saya bilang paling kita dibedakan dari dua, fluida dinamik, fluida statis dan fluida dinamik. Dan setelah kita interaksi dengan media batasnya atau dengan cara berkait, misalnya tadi kan dalam saluran misalnya. Kemudian kalau tambang bawah tanah ya, walaupun di atas seperti itu ya. Itu berkaitan dengan ventilasi seperti itu ya. Udaranya soal udara ada berupa udara yang sedot seperti itu kan, nggak mungkin ngasih angin di dalam. Saya belum pernah kita masuk tambang bawah tanah dari kipas angin di dalam juga seperti itu ya. Jadi ada pipa-pipa udara atau saluran udara yang seperti itu, tambang kasih AC pak seperti itu, belum pernah juga seperti itu ya, gitu kan. Hasilnya tambang eksklusif seperti itu kan, gitu. Itu tambang atau penjara kan, kalau penjara itu orang-orang DPR ya, yang bos-bos itu penjaranya kasih AC. Nah, tapi belum pernah kita tambang dikasih AC kan seperti itu ya, bukan bara khususnya yang bawah tanah seperti itu ya. Ataupun nanti sudah ke tambang-tambang mineral lainnya ya, yang ratusan meter sampai kiloan dan seperti itu ya, kalau kita lihat. Memang di sini di Indonesia mungkin kena kontur ya, dan juga kena masalah ekonomi, jadi sudah masuk seperti itu ya. Dan kita nggak bicara itu, yang kalau konflik itu gimana? Ya berarti kan bicara pengairannya seperti itu, jadi masalah ya seperti itu ya. Buka airnya yang kubangan seperti itu, gimana ngalirnya, ataupun biasa-biasa bisa dijadikan bahan ya, seperti itu. Nah itu interaksi dengan media batasnya. Oke, lanjut ya. Tadi dari
badan saja. Ya, semua bahan hanya terdiri dari dua keadaan. Ya, mekanika. Jadi dalam mekanika ini mulai dari fluida dan zat padat. Perbedaannya adalah terhadap tegangan geser atau tegangan yang dialami. Zat padat, kalau ada bicara mekanika bantuan, zat padat di sini dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap. Setelah dia tekan, dia nggak bisa kembali. Sedangkan fluida, dia transformasi berubah ketika dikasih tekanan, kemudian dia bisa juga lagi kembali seperti itu. Walaupun tegangannya diberikan adalah kecil seperti itu. Ya. Hingga bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oke, ya, ini gambarnya ya. Dan padat sama fluida seperti itu. Ikatan partikel sel-sel bright itu skala besar. Walaupun sekarang kita di benda padat ya, benda padat. Kalau misalnya kami di mesin di metalurgi, ya sudah bicara kan logam benda padat itu bicara mineral kan seperti itu ya, mineral besi, Zn, seng, silikon seperti itu ya, bukan solikin lah ya, silikon seperti itu ya, yang santrinya nyuntik kan namanya solikin. Oke, kemudian ada tegangan geser ya seperti itu. Nah ini makanya kalau sekarang yang diubah atau dimodifikasi adalah atom seperti itu di dalam ya. Sehingga nanti ikatan di dalamnya luarnya dalamnya keras tapi luarnya lunak seperti itu ya. Misalnya saja kalau kita makan kue apa ya, saya lupa namanya ya. Nah, jadi kan kue itu kan ada variasi ketika kita makan dia meleleh kejunya kan seperti itu. Juga barang-barang seperti ini yang bisa berputar ketika di mesin ya, dia sudah dibentuk tapi juga kuat bisa lentur kan gitu ya. Ya, atau bayangan paling mudahnya adalah ya barang-barangnya Iron Man lah ya, kalau dunia fiksinya ya seperti itu ya. Oke, fluida ini dibedakan dua ya, liquid dan gas seperti itu. Ada water, kalau liquid, gas ada air, air udara ya, hidrogen, water vapor ya, ini adalah uap air, nitrogen dan sebagainya. Nah ini yang sering kita maintain seperti itu. Nah, di batubara ya, kalau batubara adalah full base metal can ya, seperti itu. Nah, ini untuk gasnya yang diambil ya, karena gas potensi untuk dibakar dengan nilai bakar yang cukup tinggi seperti itu ya. Tidak perlu gali, saya kasih itu, seperti itu ya. Maaf saya pause sebentar ya, ini ada laporan dari kampus. Sebentar ya. Oke ya, ini sekarang pembagian fluida ya. Kita nggak bicara fluida itu liquid dan gas saja. Dulu pada waktu kemarin ya SMP, SMA dan bagi menjadi dua, liquid dan gas. Nah sekarang nanti ada istilah-istilah ya seperti itu. Makanya di bagian nanti ada fluida yang implisit, respons seperti itu ya. Nanti ada yang laminar, turbulen, kompresibel dan inkompresibel. Nah dulu kompresibel biasanya kompresibel biasanya eksternal bahwa di dalam ya. Jadi analisa di pare sakit mata ke itu berbeda nanti dengan enggak dua-duanya saluran seperti itu ya. Kalau kan sama-sama saluran Pak ya, biasa dia kalau kau nonton kan kau lebih fokus ke sebelah sini nonton. Nah ini cara menghitungnya bahasa kita ya, itu yang berbeda nanti supaya mendekati kebenaran hasilnya dengan di lapangan. Apanya supaya mendekati kebenaran Pak? Nilai kapasitasnya nanti, nilai rancang salurannya seperti itu ya. Makanya kan buat paret ukuran berapa, walaupun di teman-teman sipil itu sekian Pak 8 kali ya seperti itu. Itu kalau
secara umum. Tapi kan kadang-kadang kita kan di tambang kan kita suka profesi jadi misalnya di sekian pintu airnya jadi sekian, kira-kira masuk nggak? Nah, seperti itu, ya. Walaupun nanti kembali lagi paling yang dikenalkan paling banyak adalah nanti bedanya misalnya di pompa dan kompresor nanti kan ya seperti itu. Karena nanti yang menjalankan salurannya itu biasa orang sipil Pak. Lanjut ya. Jadi ini istilah dulu ya. Dalam buku-buku itu selalu disebutkan ya, pertama berbagai macam aliran atau steady. Terjemahannya tunak gitu ya. Steady itu konstan ya seperti itu. Ya, tapi saya nggak tahu Indonesianya seperti itu memang ya. Ya dari buku Streeter sampai sekarang bahasanya ya, walaupun di kita di kesempatan nggak umum bahasa ya, banyak tunak ya. Ini kagak gergaji Steady atau nanti nah, kemudian ada seragam, uniform atau tidak seragam, non uniform. Memampang kritis dan super kritikal. Ini kalau sudah di penjara ya biasa pesawat yang pakai ya security dan sebagainya. Untuk tulang atau flow ya nanti asumsi dia adalah steady flow. Nah, kan persamaan ini Pak dipakai karena dengan asumsi steady flow seperti itu ya. dosen Nah, jika tidak berubah pada konstan selama S2 waktu tertentu maka berlaku dosen industri berlaku general different parsial ya, dou P per dou T sama dengan 0, dou I per dou T sama dengan 0, maksudnya tidak berubah terhadap waktu ya, konstan. Nah, sehingga maka berlaku juga nanti I sama dengan A dikali dalam artian I masuk sama dengan I keluar. Itu paling memudahkan saja sebenarnya, walaupun di lapangan Pak nggak mungkin coba di lapangan nanti ya, tapi yang hitungnya yang tengah biasa yang ujung sama pangkalnya seperti awal dan akhir seperti yang kurang peminat gitu. Memudahkan perhitungan walaupun kalau sudah kalian mau saya butuh teliti Pak per titik atau per meter ya silahkan seperti itu ya, gitu. Nah, makanya hitungannya dirincikan lagi seperti itu. Oke, masuk kemudian unsteady flow ya, contoh aliran banjir dan pasang surut. Maka tidak berlaku seperti mana seperti turbulensi nanti ya, karena itu turbulen loh ya itu, jadi nggak bisa kalian pakai seperti ini. Nah gitu bahasanya ya. Oke, kemudian istilah-istilah dulu ya. Oke, kemudian uniform ya, aliran dalam setiap penampang saluran ya adalah tetap jika kedalamannya seluruh maka dikatakan tidak seragam. Maksudnya uniform Pak. Jadi alirannya itu dari awal sampai akhir seragam. Ya, alirannya. Nanti kita uniform. Kemudian dibedakan lagi uniform flow. Seperti itu. Ya. Makanya banyak kalimat-kalimat matematika yang disebutnya seperti itu. Ya. Ada juga nanti seragam tidak tunang, steady, tapi ini tidak mungkin terjadi sudah steady, mungkin masih ada steady tapi uniform. Oke, dikatakan memanfaatkan konversibel jika melalui perubahan volume jadi putaran, makanya kita mengambil contoh ya si ini mengambil contoh tadi udara seperti itu yang kompresibel dan tidak termanfaatkan unkompresibel. Oke, itu istilah-istilah ya. Ada juga one dimensional, two dimensional, seperti itu cara menganalisa. Dan yang sekarang terbaru adalah dimensional seperti itu. Walaupun kita bicara tinggi ya. Sekarang sudah pasang di SCP sudah bioskopnya bioskop 4D loh Pak. Nah itu kan istilah ya seperti itu ya. Jadi berarti X, Y, Z seperti itu ya. Oke, aliran satu dimensi dan dua dimensi tadi ya, ada one dimensional ya, sama dua dimensi seperti itu gitu. Nah.
ditekankan ya. Udah kak, tutup lah. Ini. Jadi SI sistem dan British system. Ya, di buku-buku Eropa juga Amerika sekarang menggunakan sistem SKS ya kan, nanti kita padu seperti itu kan, sistem British dan sistem internasional. Oke, lanjut ini. Nah, parameter fluida yang perhatikan adalah satu kerapatan ya. Kita tidak bisa bilang lagi ya apa sih tanya kilogram per meter kubik Pak, sepakat sama, tapi itu pada suhu 4 derajat Celcius seperti itu ya. Pada suhu 50 derajat Celcius Pak tidak sama dong seperti itu ya. Makanya itu makanya kita lihat tabel. Makanya pentingnya buku di sini tadi kita bisa lihat tabel ya. Makanya pengaruh suhu terhadap kerapatan fluida seperti itu ya. Jadi 1000 itu adalah pada suhu 4 derajat Celcius. Itu tidak dikenalkan pada waktu kita SMA seperti itu. Ya, kita umum saja 1000 Pak. Sehingga masanya kalau kita beli aqua itu berapa sih masa aqua itu? Gitu kan? Kalau aquanya 1,5 liter ya berarti setara dengan 1,5 kilogram Pak. Seperti itu. Ya. Yang disimpulkan dengan rho ya didefinisikan sebagai massa per satuan volume ya, seperti dalam BG ya, British Assist ya. Rho ini dalam satuan slug per feet kubik, dalam satuan SI kilogram per meter ya, seperti itu. Ini adalah bukan velocity, bukan kecepatan ya, giring gitu ya. Ini adalah kolom jenis ya, kolom jenis ya. Tapi dalam termodinamika jadi ini sebenarnya satu per rho seperti itu ya gitu. Oke, kemudian berat jenis kemarin rho sama dengan gamma per G seperti itu adalah benar ya seperti itu ya. Ini namanya berat jenis gamma. Nah, didefinisikan sebagai berat fluida bersatuan volume. Barang ini ya mempunyai satuan ya pound per feet kubik dan dalam satuan S-nya adalah newton per meter kubik. Air dengan suhu 60 Fahrenheit ya, 60 Fahrenheit memiliki berat jenis 62,944 atau 9,8 ya, seperti itu berat jenis ya. Makanya saya kasih catatan adalah cek seperti itu. Kemudian yang kita akan lagi adalah SG, specific gravity, bilangan tidak berdimensi ya, bilangan tidak berdimensi ya. Dilambangkan dengan SG didefinisikan perbandingan kerapatan fluida dengan kerapatan air pada sebuah temperatur tertentu seperti itu ya. Acuannya adalah 4 derajat Celcius tadi, di mana kerapatan air ini adalah 1,94 slug per meter kubik atau 1000 kg. Jadi rho fluida di sini ya, misalnya minyak 800, SG minyak berapa? 0,85 Pak. Oh, 0,85 karena rho minyak adalah 850 kg per meter kubik dibagi rho-nya air 1000 kg per meter kubik. 800 ribu 0,85 ya. Nanti di soal SG minyak 0,85 ya sudah ya, tinggal sebutkan saja kan seperti itu. Gimana hubungannya nanti SG ke berat jenis ya. Kemudian yang berikutnya kentalan ya, atau namanya kerapatan dan berat jenis beratnya 10 ya. Tapi sifat tersebut tidak cukup menjelaskan karakteristik fluida yang lain, bahasa seperti itu ya. Karena viskositas maka terjadi tegangan geser karena ada kekentalan seperti itu ya. Kita lihat di sini ya, di input kita ya seperti itu. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini sering kalau saya lihat kalau misalnya di bengkel ahas seperti itu ya, terutama di dan oli seperti itu. Maksudnya lihat sama kita tapi lihat kekentalan seperti itu, maka dia turunnya beda seperti itu. Makanya oli kita zaman dulu masih pakai manual, maka pakai 20W Pak. Sekarang oli-oli sudah pakai 10W, mobil aja pakai jarak kekentalan seperti itu. Nah, bicara kekentalan ya, kita semakin lambat dulu seperti itu. Nah itu tapi kalau kita kan bicara mineral ya, tapi kalau sudah misalnya dicairkan, logam dicairkan dan sebagainya, kita bicara seperti
kemudian lanjut bahwa nanti viskositas itu ya ada namanya viskositas mutlak ya, atau viskositas saja namanya, adalah hubungan dengan geser, tegangan geser O sama dengan U dikali D per dy seperti itu ya. Nah, ini bicara kecepatan dan perubahan kecepatan dibagi perubahan terhadap jarak seperti itu ya. Nah, ini fluida dulu. Kemudian berhubungan dengan tegangan geser ya, ada ini ya, semakin tinggi dia harusnya water 100 derajat Fahrenheit dibanding water di 60 derajat Fahrenheit, di tegangan gesernya ya lebih besar yang ini, yang agak dingin seperti itu ya, dibanding yang panas kan, seperti itu. Contohnya aja ya, nilai sirnya tegangannya ya, yang agak tinggi dibanding yang agak panas, tinggi tegangan gesernya. Nah, itu bahasanya bahasa temperatur ya. Dan juga tidak dengan newtonian dan tidak non newtonian seperti itu ya. Misalnya kayak plastik seperti itu, nanti gimana sih kadang kalau kita lihat di pusat tribun bagaimana mengalirkan lem seperti itu ya, lem atau glue itu kan tidak mudah karena dia kan kental seperti itu, jangan butuh untuk ngelem dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang dia kan tidak termasuk di karakteristik plastik seperti itu ya, non-newtonian seperti itu ya. Nah, ini kemudian parameter yang lain adalah mu, tadi mu tentunya mu biasanya gitu ya, ini mu seperti itu, maka dari itu adalah mu dibagi rho seperti itu ya, hubungannya. Oke, ini yang parameter lain ya, modulus borongan nah, seperti itu. Oke, kecepatan suara kita bisa dipelajarin ya. Kemudian kita lihat sejarah-sejarahnya fluida ya, dari Leonardo da Vinci bukan berarti dia hanya pelukis saja ya, rata-rata orang pada itu ya, tentunya ini orang matematika rata-rata ya, untuk wadah dan bukunya ya, untuk menjelaskan fluida, hidrolika ya, kan sebenarnya hidrolika itu nanti dan Bernoulli yang sekarang kesamaannya terus dipakai, kemudian Archimedes seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada Euler ya. Kemudian nanti ini mesin-mesin yang lainnya seperti itu ya, mesin-mesin fluida. Oke, kemudian lanjut ada si Weisbach dan Poisson seperti itu ya. Kalau misalnya saja nanti eranya nanti kalau bisa dibilang gitu ya, kalau yang di Muslim kan ya, nanti ini akan mengeluarkan bersama-sama sendiri, bersama dunia dipakai. Kalau misalnya dari Weisbach tadi ya, dari dan Weisbach seperti itu ya, itu digunakan di head loss seperti itu. Nah, tapi nanti ketika bicara turbulensi, mereka punya bersama-sama sendiri, sama ketika kita ini, mohon maaf, punya Muslim misalnya beribadah itu saya ngikut mazhab Syafi'i Pak, yang satunya pakai Hanafi, yang satunya pakai Hambali kan seperti itu cuma caranya dia beribadah kan, seperti dasarnya dalilnya seperti ini Pak. Saya ngikut ke Maliki ya, di Mekah Bismillahnya tidak dikeraskan, berbeda dengan teman-teman kalau di sini kan di Indonesia seperti itu. Cuman semuanya benar seperti itu, cuman memang semuanya punya dalil masing-masing. Begitu juga nanti di fluida seperti itu ya, jenis-jenis alirannya banyak. Maksudnya aliran bukan aliran fluida ya, jenis aliran persamaan itu ya, bukan bicara sekte, kita bukan bicara ya, mazhabnya banyak juga lah ya di fluida seperti itu. Nah, kalau di paling banyak masalah turbulensi ya, menyelesaikan turbulensi seperti itu. Nah ini lanjut ke Stokes, kemudian Reynolds ya, dan Lambert seperti itu. Dan ini sebagai pemula dari teori aliran turbulen seperti itu ya, Reynolds, Lambert seperti itu. Nah, ini mereka yang hanya dipakai, walaupun sekarang keluar terus sama dia, makanya kalau kita contohnya Habibi faktor
Pak Habibie seperti itu, dia buat persamaan sendiri gitu kan. Makanya di kalian cukup memungkinkan ya, kalian mahasiswa bisa melebihi dari dosennya seperti itu ya, gitu. Kadang ada mahasiswa kita yang sudah lagi mengeluarkan uang sendiri gitu, dan itu menjadi rahasia perusahaan gitu, yang menjadi nanti paten seperti, makanya Apple sampai 1000 paten dia uji seperti itu kan, gitu ya. Samsung juga seperti itu, gitu juga nanti kita seperti itu ya, dimana 4G dulu ya, tim salah satunya ada orang Indonesia seperti itu kan, dari lab dia terus mendapat paten, dari timnya kan dapat paten, jadi ya kalau dibagi dia dapat per bulannya 40 juta dari selama penggunaan aplikasi 4G seperti itu ya. Kalau udah ke 5G ya 4G kan ya mungkin udah lewat lagi ya, tapi itulah paten. Nah, di negara-negara maju paten ini menjadi hak kekayaan intelektual kan seperti itu ya, orang pintar menjadi berharga seperti itu. Jadi tidak boleh menyontek seperti itu, tidak boleh modifikasi atau seizin yang punya seperti itu kan. Nah, hingga persamaan ini juga dikembangkan, bersama-sama mempunyai persamaan sendiri yang menjadi rasa jadi tuang di buku seperti itu. Yang di buku yang umum seperti itu ya, yang asal umum lah seperti itu ya. Oke, ada ya. Ada pertanyaan? Sudah mau jam 2 ya. Saya cukupkan dulu kenalan istilah jadi ya. Ini kan ya bersama tadi kan spesifikasi seperti itu ya. Ini perbandingan spesifikasi graviti kalau ayat 13,5 itu kalau itu cuma satu saja seperti itu ya. Bentar ya. Halo. Nah ini buku-bukunya ya seperti itu. Nah, bersama nanti ya kalau udah bicara gas ideal ya, gas ideal bersama kita menggunakan yang terakhir saya ini expansion gas ideal menggunakan bersama darah gas menggunakan bersama gas ideal sama LRT seperti itu ya. Ini kan gas bersama gas ideal. Kemudian kecepatan suara waktu tadi fisika dasar seperti itu ya. Oke, itu ini nanti bisa saya bagikan ya seperti itu. Nanti bisa belajar tambahan. Nah baru besok pertemuan selanjutnya besok. Jadi kita masuk ke fibra statik seperti itu ya. Nanti saya kasih tugas dulu sebagai ya seperti saya bilang kita kan SKS ya, ada tugas mandiri, belajar mandiri dan tatap muka. Oke, mungkin hari ini saya cukup dulu seperti itu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk tidak statik. Tapi sebenarnya nanti saya kasih tugas melalui PJ ya, seperti itu. Untuk mengingat mekanika ya, seperti itu ya. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Nanti jam 3 kita aksi dulu mungkin ya, maksudnya biar PJ-nya screenshot dulu ya, tolong diaktifkan videonya ya. Mbak Akbar. Ya Pak. Akbar. Ya, di screenshot ya, kita baru sudah buka videonya.
Iya Pak, Ya, sudah selesai? sudah Pak. Oh sudah, oke. Oke ya, saya Heri, terima kasih. Saya tugaskan kalian untuk ini melihat webinar ya, seperti itu untuk pertemuan ketiganya. Ya, sekian di pertemuan selanjutnya juga. Ya. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah delete. SPC.